Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah rabbi wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. الحمد لله وشكر لله أيها الإخوة rahimani wa rahimakumullah. Segala nikmat dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan sehingga di pagi yang berbahagia ini Allah pertemukan dan berjumpakan kita kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama-sama belajar menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu arda, bahwasanya ada seorang lelaki datang menghampiri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lelaki tersebut berkata, "Ya Rasulullah, awsini wa aujiz." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nasihatilah aku dengan suatu nasihat yang ringkas. Maka saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memenuhi permintaan lelaki itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang ringkas. Ada 3 nasihat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qumta fi salatika fasalli salata muwaddi'. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا وأجمع اليأس مما في أيدي الناس. Nasihat pertama dari Nabi, إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع. Jika engkau mendirikan salat, maka dirikanlah salat tersebut seakan-akan engkau akan berpisah dengan dunia ini. Ketika engkau salat, bayangkanlah di dalam benakmu bahwa ini adalah salat terakhirmu dalam kehidupan dunia. Bahwa ini adalah takbir terakhir kita, ruku' terakhir kita, sujud terakhir kita. Persembahkanlah persembahan terbaik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sangat luar biasa ya ikhwan. Salat adalah imaduddin, tiangnya agama. Salat adalah perkara pertama yang akan ditanya di hari kiamat kelak. Jika baik salat seseorang, maka baiklah seluruh amalannya. Dan salah satu cara untuk menggapai keutamaan salat, untuk menggapai kualitas salat yang tinggi, yaitu dengan membayangkan bahwa mungkin ini adalah salat terakhir kita. Itu nasihat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada seluruh ibadah, ketika kita pikirkan mungkin ini salat terakhir kita, mungkin ini puasa terakhir kita, mungkin ini haji terakhir kita, mungkin ini umrah terakhir kita, tentunya berbeda ketika kita membayangkan bahwa kita akan kembali sholat, akan kembali melaksanakan puasa, akan kembali melaksanakan ibadah-ibadah yang lain. Kita ketika keluar rumah untuk melaksanakan sholat di masjid, tentu perpisahan kita dengan keluarga kita berbeda dengan ketika kita mau berangkat bekerja di pagi hari untuk pulang di sore hari. Kalau kita berangkat untuk pergi ke masjid, ya kita mengucapkan salam, kemudian keluar, tutup pagar, menuju masjid. Tapi ketika kita hendak berangkat menuju tempat kerja di pagi hari, mungkin istri kita mengantarkan sampai ke pagar rumah. Anak-anak kita mengantarkan kita sampai ke depan pintu rumah. Lebih berbeda lagi ketika kita berniat untuk safar dalam jangka waktu yang lama, apalagi sampai berbulan-bulan. Mungkin kita dihantarkan sampai terminal, sampai stasiun, mungkin sampai ke bandara jika harus menggunakan pesawat terbang. Terlebih lagi jika kita dalam masa sakit yang parah, yang mungkin akan meninggalkan dunia. Semua berkumpul, anak-anak kita mungkin yang dari tempat yang jauh datang, mereka memaksakan diri. Berbeda.
Maka kualitas perpisahan itu berbeda dari satu kondisi ke kondisi yang lain. Begitupun sholat. Kalau kita membayangkan ini adalah sholat terakhir kita, yang kita nggak mungkin lagi dapat melaksanakannya dan bertemu lagi dengan sholat dalam kehidupan dunia, tentunya akan sangat jauh berbeda kualitas sholat kita dibandingkan ketika kita berpikir, tenang saja, nanti zuhur saya masih bisa sholat lagi, atau nanti asar saya masih bisa sholat lagi. Ini wasiat yang sangat luar biasa dari Nabi SAW dan dilaksanakan oleh para sahabat, para tabi'in, para ulama radhiyallahu anhum dan rahimahumullah. Mereka sungguh khusyuk di dalam sholat mereka. Sampai ada yang bertanya kepada Hatim al-Asam rahimahullah, bagaimana beliau bisa begitu khusyuk di dalam sholatnya? Maka beliau mengatakan, idza waqaftu baina yaday rabbi atasawwar anna al-ka'bata amami wal jannata an yamini wan nara an shimali was sirata tahta qadamai wa malakal maut khalfa dhahri sayaqbidu ruhi ba'da ada'i shalat. Beliau mengatakan bahwa aku dapat khusyuk di dalam salatku karena ketika aku berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salat, yang aku bayangkan dalam benakku adalah Ka'bah ada di hadapanku, surga ada di sebelah kananku, neraka ada di sebelah kiriku, jembatan di atas neraka jahanam, as-sirat ada di bawah telapak kakiku, dan malaikat maut ada di belakang punggungku yang dia sedang bersiap untuk mencabut rohku setelah aku menyelesaikan sholat tersebut. Sehingga aku dapat khusyuk di dalam sholat. Ini yang dibayangkan oleh mereka, surga, neraka, jembatan di atas sirat, malaikat maut yang siap mencabut nyawa, sehingga mereka khusyuk di dalam sholatnya. Kan kalau kita beda, kita kalau lagi sholat, Allah, kerjaan nih, utang si fulan belum, utang belum dibayarkan, di rumah, mikirkan keluarga, mikirkan pekerjaan, sehingga sulit menggapai kekhusyuan. Tapi mereka menjalankan nasihat Nabi. Wa malakal maut khalfa dhahri sayaqbidu ruhi ba'da ada'i shalah. Mungkin ini salat terakhirnya, sehingga mereka begitu khusyuk. Coba kita rubah mindset kita dalam salat. Bayangkan sebagaimana yang dibayangkan oleh Hatim al-Asam di dalam salatnya. Maka insya Allah kita akan berusaha dan meningkatkan kualitas salat kita menjadi lebih khusyuk. Berat tidak? Berat memang. Bukan perkara yang mudah untuk khusyuk di dalam sholat, untuk fokus di dalam sholat, tapi minimal kita mencoba membayangkan hal-hal tersebut. Mungkin malaikat maut menjemput nyawa kita setelah kita mengucapkan salam, itu tanamkan terus dalam benak kita, karena itu wasiat Nabi. Wasiat Nabi SAW, sholatlah seakan-akan ini adalah sholat terakhir kita. Maka para ulama mengatakan seluruh ibadah, jika kita ingin mendapatkan kualitas ibadah terbaik, anggaplah itu ibadah terakhir kita. Jadi mereka mengatakan kalau Ramadan nih kita bertemu dengan bulan Ramadan, anggap ini Ramadan terakhir kita. Maka kita pasti akan semangat memberikan yang terbaik. Kita mau sedekah, anggap ini sedekah terakhir kita. Kita mau silaturahim, anggap ini silaturahim, ini nggak ketemu lagi setelah ini. Maka nggak mungkin tuh kalau silaturahim terakhir mungkin nggak ketemu lagi, ngobrol sama orang tua sambil main handphone, nggak mungkin. Pasti akan fokus memperhatikan wajah orang tua. Mungkin nggak ketemu lagi sama ayah ibu. Jadi anggap yang terakhir. Maka ketika kita menanamkan dalam benak kita ini yang terakhir, insya Allah kita akan berusaha memberikan yang terbaik. Ini nasihat pertama dari Nabi. Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddah. Jika engkau mendirikan salat, salatlah seakan-akan kau akan berpisah dengan dunia ini. Nasihat kedua dari Nabi SAW, wala takallam bi kalamin ta'tadiru minhu ghada. Jangan pernah engkau berucap dengan suatu perkataan yang akan engkau sesali di kemudian hari. Jangan berucap dengan suatu perkataan yang akan engkau sesali di kemudian hari. Entah di kehidupan dunia, terlebih di kehidupan akhirat. Karena Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang berucap dengan suatu ucapan kecuali di sana ada malaikat yang dekat dengan dia mencatat apa yang dia ucapkan. Semua dihitung. Maka fikirkanlah sebelum berucap. Allah meletakkan bibir kita itu di bagian bawah dari kepala kita agar kita berpikir baru berucap. Makanya ada pepatah nih, otaknya didengkul. Pernah dengar berkata seperti itu? Nah, yang otaknya didengkul kan di bagian bawah. Jadi ngomong dulu baru berpikir. Kalau kita sebagai seorang mukmin jangan berpikir dulu baru bicara. Pikirkan, baikkah, jelekkah? Ragu nggak usah ngomong.
Tapi kalau baik, yakin, ucapkan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau diam. Maka siapa yang tidak berkata baik, ada tanda tanya besar tentang keimanannya kepada Allah dan hari akhir. Harus menyaring apa yang akan diucap. Menyakiti hati orang kah? Ada yang tersinggung kah? Jadi betul-betul disaring apa yang akan dia ucapkan. Andaikan ucapan itu dari perak, maka diam itu adalah emas. Jadi kalau orang tidak tahu, mendingan diam saja. Jadi lisan ini sangat luar biasa. Lisan sangat luar biasa. Sampai Rasulullah mengatakan, man yamli baina lahyaihi wa baina rijlaihi adman lahul jannah. Siapa yang menjaminkan untukku lisannya dan kemaluannya, aku akan jaminkan untuknya surga. Jadi siapa yang bisa menjamin lisan dan kemaluannya tidak melakukan apa yang diharamkan Allah, maka aku jaminkan untuknya surga. Maka nasihat kedua dari Nabi, jangan sampai kita berucap dengan suatu ucapan yang akan kita sesali di kemudian hari. Ini nasihat kedua. Nasihat atau wasiat ketiga dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas. Wa ajmi'il ya'sa mimma fi aydin nas. Janganlah engkau bergantung kepada manusia. Jangan berserah diri dan berharap kepada apa yang ada pada manusia. Tapi berserah dirilah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau secara bahasanya maknanya kumpulkanlah keputusasaan kepada manusia. Artinya apa? Jangan bergantung kepada mereka. Berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kadang-kala nih, ketika sudah akhir bulan, berpikir, wah nanti awal bulan nih bos saya bakal ngasih uang nih ke saya, gajian. Bergantung kepada atasan kita, sampai lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai lupa berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal dia manusia. Walaupun atasan kita punya uang sebanyak apapun, punya pangkat sehebat apapun, bisa saja uang tersebut hilang sehingga dia tidak bisa membayar gaji kita. Bisa saja ada terjadi sesuatu sehingga dia tidak bisa membuka berangkasnya misalnya. Kun fayakun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mudah. Maka jangan bergantung kepada manusia. Berapa kali kita berusaha bergantung kepada manusia, kemudian menyesal, kecewa kita. Karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mungkin mengecewakan hamba. Kita bergantung, berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abu Hazim Az-Zahid pernah ditanya, karena beliau itu sangat sederhana, ketika ditanya, mamaluka, apa harta yang kau punya wahai Abu Hazim Az-Zahid? Maka beliau menjawab, li malan la akhsha ma'ahum al-faqr. Aku punya dua harta yang dengan keduanya aku tidak pernah takut fakir. Dua harta. Yang pertama kata beliau, athiqatu billah. Aku yakin atas janji Allah, bergantung hanya kepada Allah. Dan yang kedua, wal ya'su mimma fi aydin nas, dan tidak pernah berharap kepada apa yang ada pada manusia. Jangan berharap. Manusia itu lemah. Salah kalau kita berharap kepada makhluk yang lemah. Dan sifat ini, sifat tidak bergantung kepada manusia, terlebih lagi harus ditonjolkan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam dunia dakwah. Bagi antum yang sering ikut kajian, bagi panitia kajian, bagi DKI masjid, ya, bagi duat, itu nggak boleh bergantung kepada manusia. Zaman sekarang banyak yang bergantung kepada manusia, bergantung kepada orang-orang kaya yang memiliki harta. Jangan. Kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan merendahkan dakwah ini, merendahkan agama ini di hadapan orang-orang kaya yang menganggap mereka dapat membeli agama ini dengan harta yang mereka punya. Dakwah, kehormatan kita, dakwah kita, agama ini jauh lebih mahal daripada harta dunia yang mereka miliki. Berapapun mereka membayar, tidak dapat membayar yang namanya dakwah, agama dan kehormatan kita. Kehormatan itu jauh lebih mahal. Maka tidak perlu kita merendahkan diri di hadapan manusia. Setinggi apapun jabatannya, sekaya apapun hartanya, jangan. Hanya rendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lakukan sebab yang syar'i, maka insya Allah keberkahan akan kita dapatkan. Rasulullah melarang kita bergantung kepada manusia. Bergantunglah kepada Allah. Ini 3 nasihat singkat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jika engkau sholatlah sholat perpisahan, seakan-akan kau akan berpisah dengan dunia ini. Yang kedua,
Jika engkau berbicara, pikirkanlah. Jangan sampai engkau menyesali apa yang kau ucapkan di kemudian hari. Yang ketiga, jangan bergantung dan berserah diri kepada manusia. Bergantung dan berserah dirilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hafal nih Bapak-bapak? Insyaallah. Hadisnya riwayat siapa tadi? Imam Ibnu Majah sama Imam Ahmad. Sahabatnya siapa yang meriwayatkan hadisnya? Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari. Tahu Abu Ayyub itu? Abu Ayyub itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, beliau itu pemilik rumah pertama yang didiami oleh Nabi ketika Nabi hijrah ke Madinah. Nabi tinggalnya di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub mempersilahkan Nabi untuk tinggal di rumah beliau. Yang beliau begitu sungkan kepada Nabi karena Nabi pengen di bagian bawah dari rumah sedangkan beliau di bagian atas dari rumahnya. Beliau bingung gimana tinggal di bagian atas yang di bawahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hingga akhirnya ada perpindahan posisi yang beliau membuat beliau lebih lega karena tidak jadi Rasulullah ada di bawah tanah di bawah posisi beliau berdiri. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Baik. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab At-Tuhaf bil Ma'thur 'anis Salaf, perkataan-perkataan mulia para salafus saleh. Dan kita masuk sekarang ke dalam bab yang keempat, al-aghalid. Al-aghalid. Apa itu al-aghalid? Nanti akan disampaikan. Al-Auza'i rahimahullahu qala, "Idza arada Allah an yahrima 'abdahu barakatal 'ilmi alqa 'ala lisanihi al-aghalid." Jami' Bayanul 'Ilmi wa Fadlih li Ibnu Abdul Barr rahimahullah. Al-Imam Al-Auza'i mengatakan, "Idza arada Allah an yahrima 'abdahu barakatal 'ilm." Jika Allah Subhanahu wa taala ingin mengharamkan bagi seseorang keberkahan ilmu, alqa 'ala lisanihi al-aghalid. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan pada lisannya al-aghalid. Al-muradu bil aghalid syudzadzul masail wa si'abuha 'ala wajhi at-ta'annut wat takalluf wa su'il qasd bil as'ilah mimma yuthiru asy-syukuk. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah mengatakan, yang dimaksud dengan al-aghalid adalah syudzadzul masail. Syudzadzul masail ini bisa diartikan bahasa Indonesianya pertanyaan-pertanyaan yang nyeleneh. Pertanyaan-pertanyaan yang aneh. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal. Wasi'abuha 'ala wajhi at-ta'annuti wat takalluf, dan pertanyaan-pertanyaan sulit yang takalluf seseorang bertanya dengan pertanyaan tersebut. Kasusnya enggak ada kadang, tapi dibuat. Wasu'il qasdi bil as'ilah mimma yuthiru syukuk, dan ada tujuan buruk dari pertanyaan yang diucapkan yang dapat menimbulkan keraguan pada orang yang mendengar. Fayakfirul jadal wa tazidul khusumat, yang menyebabkan akan terjadinya pertikaian, perdebatan dan perpecahan. Jadi ini yang disebut syudzadzul masail. Seseorang itu al-ghalid, seseorang itu bertanya pertanyaan yang nyeleneh, pertanyaan yang tidak masuk akal, pertanyaan yang tidak ada manfaatnya untuk ditanyakan. Makanya seseorang ketika bertanya harus ikhlas niat dalam hati itu untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama menyebutkan bahwa pertanyaan itu ada yang mahmud, ada yang madhmum, ada yang terpuji, ada yang tercela. Pertanyaan yang mahmud, yang terpuji adalah seseorang tidak tahu, kemudian dia bertanya untuk tahu. Tujuannya baik, dia tidak tahu, bertanya untuk tahu. Di antara bentuk pertanyaan yang terpuji juga, dia sudah tahu sebetulnya, tetapi bertanya untuk memberitahu yang lain. Dia sudah tahu, tapi dia rasa ini banyak yang kurang paham atau tidak tahu. Maka dia bertanya agar yang lain dapat mengetahui apa jawaban dari pertanyaannya. Dengan tujuannya yang baik juga, nggak masalah.
Ada pertanyaan yang madhmum. Pertanyaan yang madhmum, pertanyaan yang tercela adalah seseorang pada hakikatnya dia sudah mengetahui jawaban dari hal tersebut. Tapi tujuannya bertanya hanya untuk menyindir salah seorang yang ada dalam majelis tersebut. Menyindir. Bukan tujuan memberi nasihat ya, tujuannya menyindir. Atau yang kedua, dia bertanya, sudah tahu, tapi hanya untuk mengetes orang yang ditanya. Sampai mana sih kadar pengetahuannya? Ini juga bentuk pertanyaan yang madhmum, bentuk pertanyaan yang tercela. Atau juga ada yang bertanya pertanyaan yang nyeleneh. Pertanyaan yang tidak layak untuk ditanyakan. Pertanyaan yang kalau orang yang berakal itu tahu bahwa itu tuh pertanyaan yang gak penting. Pernah kita bahas kalau tidak salah. Zaman sekarang anak-anak muda ada yang nanya kan, kalau misalkan berkurban dengan sapi boleh, gimana kalau berkurbannya udah langsung aja pakai roiko. Roiko dalam bungkus ada kaldu sapi. Gimana kalau kita cuma potong kaldu sapinya aja, potong roikonya aja, boleh apa enggak? Nah ini pertanyaan yang nyeleneh. Yang begini jangan dijawab. Yang begini kalau dibiarkan akan terus bertanya yang akhirnya dia menghina syariat yang mulia ini. Bukan pertanyaan yang menginginkan jawaban. Ada pertanyaan yang diajukan untuk membuat keraguan orang sekitar. Membuat syubhat di sekitar orang yang mendengar pertanyaan tersebut. Pertanyaan modal keempat ini kalau kira-kira dapat membuat orang jadi ragu karena syubhat yang dilontarkan tidak bisa diuraikan, bahaya. Maka seseorang sebaiknya yang paling baik memang ketika ada majelis ilmu, yang terbaik itu pertanyaan itu dalam bentuk tulisan. Kenapa? Si pengajar ketika melihat ada pertanyaan yang model 4 nih, model syubhat ini, jika dia melihat dia dapat menguraikan syubhat tersebut, maka dia sebutkan pertanyaan itu. Biar kerancuan pemikiran yang ada di kalangan jamaah itu dapat langsung diuraikan saat itu juga. Karena kalau misalkan pertanyaan ini dibacakan, kemudian pengajar belum mengetahui cara menguraikan syubhat ini, maka syubhat itu akan tertanam di seluruh jamaah kajian. Yang belum tentu mereka akan mencari tahu jawabannya, belum tentu mereka akan hadir kembali di majelis berikutnya, yang akhirnya kerancuan pemikiran itu tertanam dalam benak. 1, 2, 3, 4 akhirnya bisa melenceng dari kebenaran. Maka penting untuk yang kerancuan pemikiran, syubhat. Ya, contohnya harus langsung dijawab tapi. Contohnya adalah ada yang bertanya di dalam syariat disebutkan di dalam dalil bahwa kiamat itu terjadi pada hari Jumat. Lantas bagaimana dengan daerah yang berbeda hari? Kadangkala di satu tempat itu hari Jumat saat ini, ada di tempat lain yang masih hari Kamis, di tempat lain yang sudah hari Sabtu. Mana patokannya kalau memang kiamat di hari Jumat? Ini kan syubhat nih pertanyaan. Pertanyaan ini bisa dari niat yang baik karena dia merasa nih saya perlu jawabannya. Ada dari niat yang buruk yang ingin menanamkan kerancuan pemikiran. Tapi ini secara umum pertanyaan ini mengandung syubhat. Maka ketika disampaikan pertanyaan ini harus sudah di-cover dengan jawaban. Karena kalau tidak akan menimbulkan kerancuan dalam benak seseorang. Jawabannya apa? Kenapa ketika disebutkan kiamat hari Jumat, bagaimana dengan yang hari Kamis, bagaimana dengan yang hari Sabtu? Yang pertama jawabannya, ya ikhwah, bahwa ini dalam ilmu ghaib Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan hari Jumat, hari Jumat. Seperti apa? Kita katakan karena terjadi di hari kiamat, Allahu a'lam. Kedua, bagaimana bisa kita katakan Allahu a'lam? Karena dari dalil hadis-hadis yang sahih, perputaran waktu di zaman tersebut itu berbeda dengan waktu normal di zaman kita.
Rasulullah menyebutkan di zaman Dajjal ketika muncul, Dajjal itu akan hidup selama 40 hari. Akan ada selama 40 hari. Satu harinya seperti 1 tahun. Satu harinya seperti 1 bulan. Satu harinya seperti 1 pekan. Dan sisa 37 hari seperti hari-hari biasa. Bagaimana saat itu perputaran alam semesta? Tentunya berbeda dengan yang ada dalam kondisi normal seperti sekarang. Jadi Bapak nanti waktu dari subuh ke zuhur nggak kayak sekarang sekitar 6 jam. Karena waktu satu harinya aja seperti 1 tahun. Jadi dari subuh ke zuhur itu akan sangat panjang. Zuhur ke asar akan sangat panjang. Bagaimana kita nanti sholat? Disebutkan faqdiru. Perkirakan. Siapa yang nanti yang bisa memperkirakan? Para ulama nanti mungkin di zaman itu. Seperti apa? Karena kita sekarang nggak kegambar. Di hari kiamatnya kelak, matahari itu akan terbit dari mana? Dari barat, tidak akan terbit dari timur. Maka rotasi di alam semesta ini akan berbeda. Jadi nggak bisa kita kiaskan dengan seperti yang ada sekarang Kamis, Jumat, Sabtu, nggak bisa. Bukan tidak mungkin, bahkan pasti dalam kejadiannya itu ya semua terjadi di hari Jumat. Bagaimana? Ya karena alam semestanya pun perputarannya sudah tidak normal seperti sekarang. Kalau ditanyakan mana bisa, ya semua kun fayakun. Jadi maka jadilah bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka pertanyaan yang tadi, jika kiamat di hari Jumat bagaimana dengan hari Kamis Sabtu? Tidak ada istilah hari Kamis dan Sabtu saat itu. Semuanya akan ada di hari Jumat. Seperti apa kok semuanya ada di hari Jumat? Atas kehendak Allah Subhanahu wa taala semua bisa. Matahari saja saat itu akan terbitnya dari barat. Perputarannya pun tidak teratur. Yang tadi saya sebutkan bahwa satu hari ada yang serasa 1 tahun, satu hari ada yang serasa 1 bulan, berarti semuanya sudah tidak seperti saat ini. Jadi nggak bisa dikiaskan dengan kondisi saat ini. Nah mungkin jawaban tersebut bisa menjawab apa yang ada dalam benak mereka. Apa yang ada dalam benak mereka. Maka kita harus menghindarkan diri kita dari pertanyaan-pertanyaan yang madhmum. Kita lebih baik mencukupkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mahmud. Tidak tahu, bertanya. Ingin memberitahu, bertanya. Atau ada satu yang kita ragu, tadi ya, syubhat, bertanya. Tapi tujuannya tadi bukan menebarkan kerancuan pemikiran, tapi ingin mengurai kerancuan pemikiran yang ada dalam benak kita. Syubhat itu jangan ditumpuk, Pak. Kalau ditumpuk, itu bahaya. Kenapa orang bisa murtad keluar dari agama yang mulia ini? Karena mereka itu masuk dalam benak mereka syubhat, mereka tidak bisa mengurainya atau bertanya ke tempat yang salah. Kemudian mereka merasa bahwa jawabannya ini tidak cukup, sehingga mereka ragu terhadap agama yang mulia ini. Maka sebetulnya solusinya adalah kita ketika ada kerancuan dalam benak kita bertanya kepada yang kita yakini dapat menjawab pertanyaan kita, dapat mengurai masalah kita. Dan orang yang ditanya dengan pertanyaan yang mengandung syubhat itu harus memastikan sudah terurai atau belum kerancuan pemikirannya. Kalau belum, apa? Di titik mana? Sehingga tidak jadi PR dia ketika pulang ke rumah kerancuan pemikiran itu masih ada. Karena kelompok-kelompok yang menyimpang, mereka pun mengambil dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Saya sering contohkan berkali-kali. Seperti kelompok Ahmadiyah. Mereka mengambil firman Allah wa ya'ti min ba'dihi ismuhu Ahmad. Akan datang Nabi setelahku, kata Nabi Isa, namanya adalah Ahmad. Ini mereka berdalil dengan dalil ini. Itu adalah kerancuan pemikiran syubhat bagi sebagian orang. Jadi syubhat itu Pak, Ibu, ada pada benak seseorang ketika dia belum memiliki ilmu berkaitan dengan hal itu. Jadi dia belum bisa mengurai. Kalau pertanyaan ibaratnya nih, kalau pertanyaan matematika ini soalnya dia belum tahu jawabannya. Jadi ini susah. Tapi kalau sudah tahu jawabannya, ini gampang. Ya, maka caranya gimana? Kita harus tahu bagaimana cara mengurainya. Nah, ketika kita bertanya, kita tanyakan, kita rancun, ini apa? Oh, Ahmad. Benar juga nih kelompok Ahmadiyah nih. Ternyata ada Nabi setelahnya Nabi Ahmad. Maka jangan dipendam sendiri, tanyakan. Maka nanti akan dijawab oleh ustadznya. Oh, Pak, Ahmad yang dimaksud dalam ayat itu yaitu Nabi Muhammad. Karena dalam Sahih Muslim, Nabi Muhammad mengatakan Ismi Muhammad, wa Ahmad, wa Hashir, wa Ghalib. Itu nama-nama Nabi. Nama Nabi itu Muhammad, Ahmad, Hashir, Ghalib. Nama Nabi. Dan Nabi dalam hadis yang sahih mengatakan La nabiyya ba'di. Tidak ada Nabi setelahku.
Dan Allah berfirman dalam Al-Quran wa annahu khatamun nabiyyin, Nabi Muhammad adalah penghujung para nabi, penutup para nabi. Syubhat ini selesai ke diurai? Selesai diurai. Ya. Mereka berdalil dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis. Tapi kita bantah dengan dalil-dalil tersebut. Maka penting untuk mengurai syubhat itu. Jangan sampai dipendam sendiri. Apa yang kita ragu dalam sesuatu, tanyakan. Semoga itu dapat mengurai. Ketika kita bertanya kepada seseorang dan dia belum bisa menjawab, jangan dibiarkan syubhat itu tetap nempel. Cari yang lain. Mungkin yang lain punya sudut pandang yang bisa mengurai syubhat kita. Karena nggak semua ketika kita bertanya tahu semuanya, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin. Yang namanya manusia itu pasti ada ketidaktahuannya, fitrah ya, manusia. Maka di sini Syekh mengatakan وَمَنْ قَصَرَ هِمَّتَهُ عَلَى تَتَبُّعِ شَوَاذِ الْمَسَائِلِ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ هِمَّةٌ فِي الْفَهْمِ عَنِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ نَفْسُ الْمُرَادِ وَإِلْمَ حُدُودِ مَا شَرَعَ الْمُثْمِرَ لِلْعَمَلِ فَقَدْ أَضَاءَ وَقْتَهُ وَحُرِمَ بَرَكَةَ الْعِلْمِ. Maka siapa yang tujuannya itu terbatas untuk mencari masalah-masalah yang tidak penting untuk ditanyakan tadi, al-aghalid, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan ilmu padanya. Dan dia akan kehilangan waktu yang sangat banyak. Enggak berkah ilmunya. Karena yang dia cari apa? Syuddadul masail. PR-nya masih banyak. Baca Al-Qur'annya belum benar. Lafaz hurufnya belum bisa dia ucapkan dengan benar. Sibuk dengan masalah-masalah yang harusnya menjadi masalah-masalah yang dikaji oleh para ulama. Sibukkan diri dengan hal tersebut. Padahal misalkan melafadzkan huruf dha saja nggak bisa dia gigit, dha nggak bisa. Tapi sibuk dengan masalah-masalah yang luar biasa. Ini hati-hati yang seperti ini. Hati-hati yang seperti ini. Saya pernah mengajar di satu tempat melafadzkan huruf dha dari 50 yang bisa tuh 2 atau 3 orang. Dha. Tapi selesai kajian, yang mereka tanyakan adalah bagaimana pendapat antum tentang pendapat ulama al-fulani di negeri Yaman tentang peperangan yang ada di Yaman, dengan kondisi yang ada di Yaman. Ana bilang di sana ada ulamanya. Mereka yang menentukan. Pendapat ulama tersebut jika tidak sesuai dengan kebenaran nanti akan dibahas oleh para ulama juga. Antum sibuk aja belajar nih huruf. Hah? Yo. Terus anak dulu masa zamannya BBM. Karena anak tidak mau menjawab, dia katakan antum jangan jadi orang munafik, harus jelas mana yang benar, mana yang salah. Mata subhanallah. Ya. Akhirnya anak lihat kayaknya nggak maslahat untuk tetap mengajar di tempat tersebut. Ya, insya Allah masjid masih banyak. Ya. Bayangkan dari 50 mungkin 2-3 orang bisa melafadzkan huruf dha. Tapi memikirkan masalah kejauhan. Ya. Jadi kita jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi apa yang ada di hadapan kita? Kita nggak bisa mengaji, baca, sholat kita perbaiki, rukunnya, kewajibannya, sunnahnya, ya. Perbaiki semua apa yang jadi kewajiban kita terlebih dahulu. Al-ahammu minal muhim, yang terpenting dari yang penting. Nanti ada tahapan-tahapannya yang kalau kita bersabar insya Allah kita terus akan belajar. Ketika kita belajar, kita tuh semakin sadar bahwa kita tuh nggak tahu apa-apa. Tapi kalau kita nggak mau buka buku, kita akan merasa kita sudah hebat. Tapi kalau mau sekali aja meluangkan waktu buka buku, baru kita akan merasa, oh iya kita nggak tahu apa-apa. Makanya Syekh Al-Albani rahimahullah itu di akhir hayatnya kan buku beliau yang ditulis banyak. Buku hadisnya aja berapa jilid, berapa terbitan, sifat sholatnya, banyak buku yang beliau tulis. Tapi muridnya adalah para ulama. Muridnya para ulama, profesor-profesor, doktor-doktor, murid-murid. Beliau di akhir hayatnya mengatakan apa? Alimtu annani la a'lam. Sekarang aku tahu bahwa aku tidak tahu apa-apa. Sekarang aku semakin sadar bahwa aku tidak tahu apa-apa. Terus kita merasa kita hebat, itu pintar. Syekh Albani itu di rumahnya, dulu kan rumahnya nempel dengan maktabah, dengan perpustakaan. Itu tadinya pintunya kalau tidak salah dibuka dari sebelah kanan. Kemudian datang tukang memindahkan posisi buka pintu dari kanan ke kiri. Muridnya bertanya, Syekh kenapa ngapain? Cuma dipindahin doang pintu. Kan pintu ini misalkan
pintu ini Pak, ini kan di kiri ya, dipindahin ke sebelah sana bukanya. Jadi nggak begini, tapi begini. Ditanya sih ngapain? Cuma begitu doang pindah. Kata Syekh Albani, ketika dibuka dari sebelah kanan, aku membutuhkan 4 langkah untuk bolak-balik ke maktabah dan ke rumah. Tapi kalau dipindahin ke kiri, aku hemat 2 langkah. Dan kalau diakumulasikan, banyak waktu yang terbuang. Jadi dipindah. Kalau kita apa? Tapi di akhir hayat masih mengatakan aku tidak tahu apa-apa. Maka itu tamparan keras bagi kita sebetulnya. Kita yang banyak waktu, banyak ya, tenang, subhanallah. Nah, PR bagi kita padahal kita banyak tidak tahu. Kita ini belum belajar usul fikih, belum belajar mustalah hadis, belum belajar faraq, banyak banget ya. Saya pernah mengatakan kepada orang-orang itu, Al-Quran itu ada berapa juz? 30 juz. 30 juz, itu rata-rata 1 juz 20 halaman. Kalau saja per pekan kita membahas tafsir Al-Quran itu 1 halaman. Kalau 1 halaman, banyak 1 halaman. Saya rasa jarang lah 1 halaman. Hitung setengah halaman lah. Setiap pekan ada kajian tafsir setengah halaman, Bapak ikut nih Pak. Maka 1 juz itu perlu sekitar 40 pekan. Kan 1 tahun berapa pekan? 54. Belum nanti ada libur Idul Fitri, libur Idul Adha, tanggal merah. Hitunglah 1 tahun itu bisa kita selesaikan 1 juz. Berarti kalau Bapak tiap pekan ikut kajian tafsir, Bapak baru menyelesaikan tafsir Al-Quran itu berapa tahun? 30 tahun. Benar gak? 30 tahun. Belum kajian hadisnya, belum sifat sholat nabinya, belum sirahnya, belum. Jadi kalau kita cuma ngandelin kajian sepekan sekali, terus saya udah beres ya Mas, kajian sepekan sekali. Kalau kerja sehari 8 jam, tapi kalau kajian 1 pekan 1 kali. Terus ini yang tafsir 30 juz, mau selesai 30 tahun, kapan kita mulai? Belum hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Masya Allah. Tapi kok para ulama bisa? Itulah yang disebut keberkahan waktu yang Allah karuniakan kepada mereka. Apa yang disebut berkah waktu itu? Dari waktu yang sedikit bisa menyelesaikan pekerjaan yang banyak. Itu berkah waktunya. Kalau berkah harta itu uangnya sedikit, tapi bisa cukup banyak hal. Nah, uang halal itu berkah. Kenapa? Cukup aja. Tapi uang haram itu banyak, cepat habis biasanya. Kenapa? Enggak berkah. Makanya sebutkan keberkahan ilmu, keberkahan waktu, itu waktunya sedikit, tapi mereka bisa menyelesaikan yang banyak. Makanya kalau kita lihat contoh Syekh Albani rahimahullah, kalau kita baca buku Syekh Albani aja, belum tentu kita sampai meninggal kita beres baca buku beliau. Beliau tuh nulis, kan, menulisnya, mengkajinya, selesai. Kenapa? Waktunya berkah. Dan para ulama pun seperti itu. Imam Syafi'i rahimahullah, berkah waktunya. Waktu kita ini yang kurang berkah. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala semakin memberikan keberkahan kepada waktu kita, dan PR kita masih banyak, tugas belajar kita masih banyak. Jangan cepat puas hanya bermodalkan kita kajian 1 pekan 1 kali. Alhamdulillah, iya, alhamdulillah. Saya terus terang sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi kajian khususnya di Kota Bogor yang semakin banyak, semangat orang untuk menuntut ilmu semakin banyak. 1 pekan 1 kali alhamdulillah, dibandingkan yang lain yang tidak ikut kajian. Tapi dalam agama ini kita jangan melihat yang kurang, Pak. Lihat yang lebih. Jika kita 1 pekan 1 kali, fulan ada yang 1 pekan 2 kali. Kalau kita 1 pekan 2 kali, fulan ada yang 1 pekan 3 kali. Ya, jadi kalau dalam agama itu lihat kepada yang lebih tinggi. Tapi kalau perkara dunia, agar kita bersyukur, lihat kepada yang lebih rendah. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Jadi intinya pada kesempatan hari ini kita membahas 2 hal. Yang pertama, nasihat atau wasiat Nabi SAW yang semoga dapat kita laksanakan. Salatlah seakan-akan itu salat terakhir kita. Pikirkanlah apa yang akan kita ucapkan, jangan sampai menjadi penyesalan di kemudian hari. Dan yang ketiga, jangan pernah bergantung dan berharap kepada manusia yang penuh dengan kelemahan. Berharap dan bergantunglah kepada Allah. Kemudian kita bahas mengenai al-aqalid, syuddatul masail,
maka kita cukupkan dengan pertanyaan yang dapat bermanfaat untuk kita. Jangan bertanya sesuatu yang tidak mendatangkan kemanfaatan. Dan ini walaupun sekilas sederhana tentang al-aqalid, tapi ini kalau kita laksanakan betul-betul dalam kehidupan kita akan memberikan dampak positif dalam langkah kita menuntut ilmu dan belajar. Menanyakan apa yang kira-kira bermanfaat untuk kita dan untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga meminimalisir keributan, meminimalisir pertikaian. Ya, jangan sampai bertanya hanya untuk mengadu domba di antara kedua belah pihak. Wallahu a'lam bishawab. Qultu ma sami'tum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.